Please turn with me to the book of Romans chapter 12, beginning at verse 1. Mari kita bersama-sama membuka kitab Roma pasal 12. The book of Romans chapter 12, beginning at verse 1. Roma pasal 12 mulai dari ayat pertama. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and the perfect will. Dan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. For by the grace given to me, I say to every one of you, Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, do not think yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berfikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Just as each one of us has one body with many members, and these members do not all have the same functions. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. So in Christ Jesus, we who are many form one body, and each member belong to all the others. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. The topic of the message this evening is being used by God to overcome temptation. Saudaraku yang terkasih, tema malam ini yaitu kita bisa menghadapi pencobaan dan menang. Being used by God. Dan dipakai oleh Tuhan. Let's bow our heads and pray together. Mari kita menunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dear Heavenly Father, Lord Jesus Christ and Holy Spirit, our Comforter. Allah Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus dan Roh Kudus penghibur kami. We ask your Spirit move here freely. Kami mohon biarlah Roh Kudus sendiri bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami. Your Shekinah glory fill in this place. Dan biarlah Engkau sendiri memenuhi setiap tempat ini. Open our hearts. Buka hati kami. Open our minds. Dan buka pikiran kami. Open our ears. Dan buka telinga kami. Let every one of us be saved. Agar setiap kami diselamatkan oleh Engkau. And become one body of Christ. Dan menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. We live in a Amen. generation filled with all kinds of media. Saudara, kita hidup di tengah-tengah generasi yang begitu banyak mass media yang ada di tengah-tengah kita. We have television, computer, all kind of amusement. Kita mempunyai televisi, komputer, dan entertainment yang lainnya. In the recent 40 years, dan di dalam 14 tahun yang akhir ini, we human beings witness the tremendous technological transformation and revolution in this age. Kita umat manusia telah memasuki satu transformasi pembaharuan di dalam teknologi yang begitu takjubkan. We cannot find any identification in human history. Di dalam sejarah manusia sebelumnya tidak dapat kita temukan hal yang demikian. A lot of people lost their visions. Dan banyak orang mereka kehilangan visi mereka.
Because human beings have to admit we cannot control future. Dan mereka tidak bisa memperhatikan masa depan mereka. But on the other hand, Tetapi di segi lain, in this age, Satan pour out all kind of temptation and enticement to this generation. iblis telah mencurahkan segala macam cara kenikmatan kepada segala umat manusia. Because he knows the Bible said he will be totally defeated by the blood of Jesus Christ. Sebab dia tahu apa Alkitab sudah katakan bahwa dia akan dihancurkan secara total oleh darah Kristus. Therefore, before the second coming of Jesus Christ, Satan pour out all kind of enticement and the frustration to the world. Oleh sebab itu iblis memberikan segala sesuatu kegodaan kepada dunia ini. Without the help of Jesus Christ, none of us can live a sanctified life. Tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus tidak ada seorang yang bisa diselamatkan. Apostle Paul tells us the secret to overcome temptation. Rasul Paulus memberitahu kepada kita satu rahasia sehingga kita bisa menang atas pencobaan ini. He said, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Dia katakan bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan memberikan engkau dicobai lebih daripada kekuatan yang engkau mampu. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Pada saat engkau dicobai, dia akan memberikan jalan keluar supaya engkau bisa berteguh. In other words, when Satan's temptation comes, we should not submit under it. Dengan kata lain, saudara, pada saat iblis mendatangkan pencobaan kepada kita, kita jangan menyerahkan kepadanya. We should say no. Kita harus berkata tidak kepadanya. No to temptation. Kita berkata tidak kepada pencobaan itu. No to devil. Dan tidak kepada iblis. No to drug. Dan tidak kepada obat-obat bius. No to violence. Dan tidak kepada kekerasan. Because God gives us authority as the children of light. Karena kita anak-anak Tuhan ini adalah anak terang. Dalilah terang. Jadilah terang. Because Jesus said, we are the children of light, you are the light of this world. Sebab Yesus berkata, akulah terang dan engkau juga adalah terang dunia. Jesus said, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people put a light in the lamp or under a bowl. Yesus berkata, engkau adalah satu kota yang dibangun di atas gunung itu, seperti juga pelita yang dinyalakan tidak akan ditutup di bawah gantang. Jesus said, instead they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Kalau kita letakkan lampu itu di atas diannya, maka dia akan memberikan sinar kepada seluruh rumah. Jesus said, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Dan Yesus berkata, kiranya cahayamu itu berterang menyinari orang di sekitarmu, sehingga mereka dapat memberikan kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Suppose in its Torah there's no light at all. Kita anggap saja saat ini sepertinya tidak ada terang sama sekali. Suppose in the parking lot there's no light. Kita anggap di dalam tempat parkir sama sekali gelap, tidak ada terang. Then we cannot find direction. We will lose our hope. Kalau demikian, maka kita tidak bisa menemukan arah dan kita kehilangan harapan kita. But in this generation, God call you to be the hope of this generation. Saudaraku yang terkasih, di dalam generasi kita, Tuhan memanggil kita bersama-sama memberikan harapan kepada generasi kita. Jadilah terang. Jadilah terang. Because you need to be a light of this generation. Sebab setiap kita harus menjadi terang untuk generasi kita. How to become such a person? Kalau demikian, bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? First, we must decide to live a sanctified life. Pertama-tama kita harus bisa memancarkan itu. The Bible tells us how Joseph decided to make a sanctified and a holy life, and the history was changed. Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana Yusuf ditahirkan, disucikan sehingga dia dipakai oleh Tuhan. In the Bible, in the book of Genesis chapter 39, Di tells dalam- us
how Joseph make his decision. Dan kita melihat di kitab Kejadian pasal 39, di situ kita mengetahui bagaimana Yusuf dia membuat keputusan demi keputusan. When Joseph was young, Pada saat Yusuf masih muda sekali, he decided not to do something wrong with his elder brothers. dia sudah menetapkan untuk tidak membuat suatu kesalahan terhadap saudara-saudaranya. He want to pick up the righteous way. Dia ingin hidup secara baik. He want to be a light of that age. Dia ingin menjadi terang di dalam di masanya. But his brother jealous of him. Tetapi saudaranya begitu iri terhadap dia. So they sold Joseph by the hand of group of merchants to Egypt. Maka mereka menjual dia kepada saudagar untuk dibawa menjadi budak ke Mesir. And Joseph was bought by the captain of the guard of the king of Pharaoh. Dan saat itu Yusuf sebagai budak dibeli oleh seorang kapten daripada tentara dari Mesir itu. But God with Joseph. Tetapi Tuhan bersama dengan Yusuf. So God make everything success in Joseph's hands. Maka Tuhan membuat segala sesuatu itu lancar dan sukses di tangannya Yusuf. So Joseph, his master, decided to hand it every responsibility to this young man. Akhirnya tuannya itu memutuskan menyerahkan segala sesuatu kepada Yusuf untuk menanganinya. Joseph was young. Saat itu Yusuf masih muda He was handsome and strong. dan dia adalah seorang yang begitu cakap, begitu gagah. But he always dreamed one day he will come back to his house. Dan again. dia tetap pikirkan untuk kembali ke rumahnya. Yes, he was far away from home. Memang saat itu dia begitu jauh merantau di tempat yang lain. Maybe just like you. Mungkin sama seperti kita, saudara. You come from different village and the town around Jakarta. Kita semua datang dari tempat-tempat yang jauh dan kita kumpul tinggal di Jakarta. You come far away to this large city. Nobody see you at all. Dari tempat yang jauh kita berkumpul di metropolitan ini dan tidak ada orang yang mengenal kita. But at that moment, Joseph may have a great temptation. Dan di saat-saat yang sedemikian rupanya Yusuf menemukan pencobaan yang besar. The wife of Joseph's master liked Joseph. Istrinya dari majikannya itu sangat menyenangi Yusuf. So she tempt Joseph every day. Maka tiap hari Alkitab katakan dia menggoda Yusuf. But Joseph always say no. Tetapi Yusuf selalu katakan tidak. The situation just like you. Situasinya sama dengan kita, saudara. All kind of temptation, frustration around you. Begitu banyaknya penggodaan, begitu banyak frustasi yang mengelilingi kita. Nobody see you, but God see you. Tidak ada seorang gerangan yang memperhatikan kita, tapi Allah memperhatikan kita. You must refuse temptation. You must say no. Kita harus senantiasa menolak dan berkata tidak kepada godaan ini. Just like Joseph did. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Because Joseph knows the intimate relationship outside marriage is offensive to God. Sebab dia tahu suatu keintiman, yaitu suatu persahabatan dengan Tuhan. Because the Bible said, you shall not commit adultery. Dan Alkitab mengatakan engkau jangan melakukan perzinahan. Bible fill out all kind of testimony to tell us God not only judge our outward behavior, but also He judge our inner thought and our heart. Dan Alkitab memberitahu kepada kita banyak hal, tidak saja secara luaran, tetapi di dalam hati kita, pikiran kita, Tuhan akan menghakiminya. Jesus said, anyone who look at woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Dan Yesus sendiri berkata, jikalau seseorang melihat seorang wanita, dalam hatinya timbul sesuatu niat yang tidak baik, maka orang tersebut sudah melakukan suatu perzinahan. That's reason why Apostle Paul, he tell us to guard our heart, guard our soul. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kita untuk menjaga baik-baik hati kita dan jiwa kita. He warned Timothy. Dan dia memperingati kita. Paul said, flee the evil desire of youth. Dan Rasul Paulus mengatakan kita harus lari daripada pencobaan, daripada nafsu ini. And pursue righteousness, faith, love, and peace. Dan kita harus menjalankan kebaikan dan iman di dalam Tuhan. Along with those who call upon the Lord out of a pure heart. Dan bersama-sama dengan orang-orang yang mencari Tuhan dengan hati yang bersih dan suci.
Why do I say this? Mengapa saya katakan demikian, saudara? God are going to pour the blessing upon our nation, Sebab Indonesia. Tuhan ingin mencurahkan berkatnya yang besar kepada bangsa kita Indonesia. But on the other hand, Satan tried to pour all kind of temptation, try to stop God's blessing upon nation. Tetapi di pihak lain, iblis ingin mencurahkan sebanyak mungkin godaan dan pencobaan untuk mencobai bangsa dan negara kita. Just like God want to pour blessing upon Joseph. Sama seperti saat itu Tuhan ingin mencurahkan berkat kepada Yusuf. So one day, Maka pada satu saat, no one was there, no household was there. di rumah itu tidak ada seorang pun di sana. Joseph went into the house to perform his duty. Pada saat Yusuf memasuki rumah itu untuk melaksanakan tugasnya, The wife of Joseph's master, he tempt Joseph maka istri majikannya ini datang menggoda dia. and caught his cloak by hand. Dan dia menarik pakaiannya dengan tangannya. Joseph feel the temptation was so strong, so he left his cloak behind and run outside. Dan Yusuf merasakan godaan ini demikian besarnya menarik dia. Bahkan dia melepaskan baju dan melarikan diri daripadanya. Because Joseph say no, Karena itu Yusuf berkata tidak. he was falsely accused by the wife of his master wife. Karena itu dia mengalami penganiayaan yang besar dari istri majikan ini. He was suffering. Dia memang menderita sangat. He was put into prison. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara. But God's eyes upon this man. Tetapi saudaraku, mata Tuhan senantiasa melihat kepada dia, orang ini. So Joseph found favor even in the prison because the prison warden, he gave responsibility to Joseph. Walaupun demikian dia berada di penjara, hatinya sukacita karena itu dia juga mendapatkan perhatian daripada mereka yang bertugas di dalam penjara. So one day God provided a chance for Joseph. Pada satu saat Tuhan berikan satu kesempatan kepada Yusuf, The king of Egypt, Pharaoh, took Joseph out of prison. yaitu raja dari Mesir ini Firaun. Dia mengeluarkan Yusuf dari penjara itu And appointed Joseph to the prime minister of the whole country. dan raja ini mengangkat dia menjadi perdana menteri di seluruh Mesir. King Pharaoh, he said, I hereby to put you in charge of the whole land of Egypt. Dan raja Mesir ini berkata bahwa aku saat ini memberikan kekuasaan kepada engkau untuk menguasai seluruh tanah Mesir ini. Without your word, no one will lift hand or foot in all Egypt. Tanpa perkataanmu tidak ada seorang yang bisa melakukan sesuatu di Mesir ini. Because Joseph said no to temptation. Karena Yusuf berkata tidak kepada pencobaan. And this no change history. Dan semua ini membuat dia bisa merubah sejarah. And God used Joseph's hand to save his entire family. Dan Tuhan melalui Yusuf ini menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. And his family become a strong nation. Kemudian familinya ini menjadi satu bangsa yang besar. A person say no to temptation can change a destiny of a nation. Saudaraku yang terkasih, seseorang yang berani berkata tidak kepada pencobaan, dia bisa merubah tujuan dan arah dari bangsa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Because by the grace of God, Joseph did, so can you tonight. Terima kasih kepada Tuhan. Karena Yusuf demikian dan malam ini kita juga akan mengalami hal yang sama. Simply receive Jesus Christ as your personal Savior. Yaitu kita menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi kita. With the power of Christ, you can overcome temptation. Dengan kekuatan dan kuasa dari Kristus, kita bisa menang atas pencobaan. To save our nation Yaitu menyelamatkan bangsa kita and save our people. dan juga menyelamatkan seluruh rakyat. Become a new person. Kita menjadi orang yang baru. Because the Bible said, if any sin in one is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Firman Tuhan Alkitab mengatakan barang siapa di dalam Tuhan, maka dia menjadi ciptaan baru. Segala yang lama itu berlalu dan dia menjadi baru. Secondly, Yang kedua, saudara, if a man want to be used by God, he must be a humble person. jikalau seseorang mau dipakai oleh Tuhan, maka orang tersebut harus terlebih dahulu dia merendahkan diri. Jesus said,
Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Yesus berkata, mereka yang miskin dalam rohnya adalah orang yang berbahagia. The book of Micah also tells us. Dan kitab Mika juga mengatakan demikian. He said, God has shown you, O man, what is good. Tuhan telah menyatakan kepadamu apa itu yang baik. And what does the Lord require of you? Dan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. To act justly and love mercy and to walk humbly with the Lord your God. Bertindak dan berpikir dengan satu kemurahan dan berjalan sama-sama dengan Tuhan. In the Bible, there's one person, he have a humility. Di Alkitab menceritakan seorang yang mempunyai suatu kerendahan hati. His name is Moses. Namanya adalah Musa. The Bible said Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Dan Alkitab mengatakan Musa adalah seorang yang paling rendah diri di antara orang yang ada di dunia. But one day, Moses was changed. Tetapi pada satu saat Musa itu berubah. Because the book of Hebrew chapter 11, he tells us. Dan kitab Ibrani pasal 11 memberitahu kepada kita hal ini. He said, by faith Moses, when he had grown up. Yaitu Alkitab mengatakan karena iman pada saat dia bertumbuh, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Dia menolak untuk tetap menjadi putra mahkota daripada putrinya Firaun. He chose to be mistreated among with the people of God rather than enjoy the pleasure of sin for the short time. Dia lebih berkenan untuk bersama-sama dengan umatnya di dalam penderitaan daripada dia menikmati di dalam kerajaan dan istana. Moses is the adoption of Pharaoh's daughter. Bahwa Musa itu adalah anak yang diangkat oleh putrinya Firaun. Some historian like Josephus, he said Moses may be the heir of throne. He may be the future king. Dan para ahli sejarah misalnya Josephus mengatakan bahwa Musa itu dia sebetulnya mempunyai kesempatan untuk menjadi raja yang akan datang. He was a great army general. Dan dia adalah seorang panglima, seorang serdadu yang sejati. A great prince. Dia adalah seorang yang hebat. All the wealth, enjoyments, money and the fame under his feet. Dan semua kemewahan bisa dia nikmati di depan kakinya. But one day Moses decided not to be called the adoption of Pharaoh's daughter. Tetapi pada satu hari Musa menetapkan bahwa dirinya tidak mau menjadi anak angkat dari Firaun. He decided to be mistreated with his people. Dia memilih lebih baik bersama-sama dengan umatnya menderita. Because he know the pleasure of the sin will soon be gone. Sebab dia sadar bahwa kekuasaan kerajaan itu cepat akan berlalu. Only those who do the will of God will last forever. Hanya mereka yang mau melakukan kehendak Allah, mereka akan bertahan kekal selamanya. Moses made his mind. Saudara, Musa membuat keputusan ini. And he became one of the great person in history. Dan dia menjadi seorang yang besar di dalam sejarah. To sins of this world, he said no. Dan dia berkata tidak kepada semua ini. But to God he said, I want to believe you, I want to follow you. Tetapi kepada Tuhan dia berkata, aku mau percaya dan aku mau mengikuti engkau. So God appointed him to lead his people to the promised land to receive the blessing of God. Maka Tuhan menunjuk dia sebagai seorang pemimpin membawa bangsanya menuju kepada tanah perjanjian. The Apostle Paul warned Timothy. Dan Rasul Paulus dia demikian. He said, in the end of age, dia berkata bahwa di akhir zaman ini there will be terrible times in the last days. Bahwa saat itu di akhir zaman ini ada hari-hari yang sangat jahat. People will be lover of themselves, lover of money. Mereka manusia akan mencintai diri sendiri, mencintai uang. Lover of pleasure rather than lover of God. Mereka mengasihi kesenangan lebih daripada Tuhan. Do you love pleasure more than God? Saudara, engkau mengasihi kesenangan lebih daripada Tuhan? The joy in Jesus Christ is totally different
than the pleasure of the world provide for us. Saudara, sukacita di dalam Yesus Kristus sama sekali berbeda dengan apa yang disodorkan dunia kepada kita. The pleasure of this world will soon become away. Segala sesuatu itu akan berlalu cepat. But the joy in Jesus will last forever. Nobody will take away. Tetapi sukacita di dalam Tuhan Yesus itu akan bertahan sampai selama-lamanya dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Jesus said, even in the midst of a suffering or persecution, God still give you joy. Yesus berkata, walaupun di dalam penderitaan dan penganiayaan sekalipun, engkau tetap mendapatkan sukacita dari Tuhan. Jesus said, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau jikalau karena aku orang lain menganiaya, orang lain mengadakan tekanan dan sebagainya. Jesus said, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Dan Yesus berkata, bersukacitalah karena pahalamu akan besar di surga. Apostle Paul, because he preached gospel and he was put into the prison. Begitu juga dengan Rasul Paulus, karena dia memberitakan Injil Tuhan, dia dijebloskan di dalam penjara. But in that jail, he still wrote the letter to the Philippians. Walaupun dia dipenjarakan, tetapi dia tetap menulis firman Tuhan kepada jemaat di Filipi. In that single letter, he used the word joy for 14 times. Di dalam kitab Filipi itu, dia menulis tentang sukacita berulang-ulang kali, 14 kali. He wrote, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Do you have this joy? Saudaraku, Anda memiliki sukacita ini? Come to taste the Lord Jesus Christ. You will never forget. Mari engkau merasakan sukacita dari Yesus Kristus akan membuat engkau selama-lamanya tidak bisa melupakannya. Jesus was willingly took upon our sins upon the cross, being crucified. Yesus Kristus begitu rela memikul, mengambil semua dosa-dosa kita di atas kayu salib dan dia menderita di sana. Yes, there was pain. Memang ada sakit, kesakitan. Yes, there was tears. Memang ada air mata. Yes, there was suffering. Memang ada penderitaan. But there is joy in front of Jesus. So he Tetapi- gladly take it. Tetapi di hadirat Yesus Kristus ada damai sukacita karena dia mengambil semua penderitaan kita. So he promised those who receive him, he's going to give us joy. Maka dia memberikan janji kepada setiap orang yang mau menerima dia akan menerima sukacita ini. In any situation, Di dalam situasi apapun, in the sunshine or in the rain or in any situation. di dalam sinar, di bawah sinar matahari atau di bawah hujan, di dalam situasi apapun juga. Just like you come to here, you see all the Christians, even in the rainy day, we still clapping our hands and praising the Lord. Sama seperti kita bersama-sama di sini, kita menemukan sama-sama orang Kristen yang percaya kepada Tuhan walaupun hujan di luar, tetapi kita dengan sukacita bertepuk tangan memuji Tuhan. Jesus said, not only so, Yesus berkata, bukan demikian saja. he said, rejoice that your name are written in heaven. Yesus berkata, engkau harus bersukacita karena namamu sudah dicatat di surga. Jesus said, I have come that they may have life and have it abundantly. Praise Lord. Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepada engkau hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, terima Puji kasih Tuhan, Tuhan. terima kasih kepada Tuhan. What is your choice today? Saudara, apa pilihanmu pada hari ini? Thirdly, Yang ketiga, one who is used by God, he must be a person of purity and the discipline. dan seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan haruslah seorang yang sungguh-sungguh murni dan juga disiplin. There's one person in the Bible, he had the pure heart. Dan di dalam Alkitab mengatakan seorang tokoh yang mempunyai hati yang murni. His name is Daniel. Namanya Daniel. Daniel is a person, he have a pure heart. Daniel adalah seorang yang mempunyai hati yang murni. So God allowed the king of Babylon to place Daniel to a very high position. Sehingga Tuhan mengizinkan Raja Babylon ini menangkat dia dalam posisi yang tinggi.
Daniel was the prime minister of the Babylonian Empire. Dan pada saat itu Daniel menjadi perdana menteri di dalam kerajaan Babilonia. And Babylon was one of the great nations, just like Indonesia, our country, at that time. Saat itu Babilonia satulah kerajaan yang besar seperti kita bangsa Indonesia saat ini. But when Daniel was young, Tetapi pada saat Daniel masih muda belia, he was captured as a slave from Jerusalem to Babylon. dia ditawan dan seperti budak dibawa dari Yerusalem ke Babilonia. And they were far away from their hometown. Dia berada di tempat asing yang begitu jauh dari kampung halamannya. The king of Babylon commanded all the servants to teach and to train all kinds of literature of those young Jews. Dan raja itu memerintahkan orang-orang di dalam istana untuk mendidik orang-orang, memberikan indoktrinasi kepada mereka orang-orang yang muda ini. They are going to train Daniel for 3 years in order to enter into the king course, king Mereka service. dilatih selama 3 tahun agar supaya mereka sungguh-sungguh siap untuk memasuki di dalam pelayanannya di istana kerajaan. But when Daniel was young, he decided not to defile himself. Pada saat Daniel masih muda, dia memutuskan, menetapkan dirinya tidak campur baur dengan mereka. He decided whatever the price will be, he will be faithful to God to the end. Dan dia menetapkan apapun yang terjadi, apapun yang disuruh, dia tidak akan kompromi sampai kepada akhirnya. His decision come when he was young. Keputusan ini muncul pada saat dia masih muda belia. So when people give him the king's food, the royal food, or wine in front of him, Maka pada saat dia diberikan pendidikan dan untuk makan makanan di dalam istana seperti raja dan sebagainya. all kinds of food in enjoyment, those young people would like it. Kita tahu orang-orang muda sangat menyenangi makanan-makanan yang macam-macam yang begitu enak. But Daniel surprised everyone. He said no. Tapi Daniel membuat orang lain terkejut karena dia berkata tidak. He said simple food Dia ingin makanan yang sederhana and simple water, that's dan enough. air yang biasa. He said, I want to live a simple and a disciplined life for the Lord. Dan dia berkata, aku mau hidup bagi Tuhan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang disiplin. And start from that time, he began to pray 3 times a day to the Lord. Dan saat itu juga setiap hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhannya. And because of this, Dan karena itu, when Daniel was old, he was falsely accused to put into the den of lions. karena dia berdoa dan melakukan ibadahnya ini, akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam lubang singa. But God sent angel to seal the mouths of lions. Tetapi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutupi mulut dari singa. So even in the den of lions, but Daniel was not hurt at all. Walaupun dia bersama-sama dengan singa di lubang itu, tetapi dia sama sekali tidak disakiti. And God allowed the king of Persia and the Medes to lift up Daniel out of the den. Kemudian Tuhan mengizinkan supaya raja ini mengeluarkan dia dari lubang singa. And Daniel became the prime minister of the Persian Empire again. Dan kemudian Daniel menjadi perdana menteri dari kerajaan Persia itu. A person say no to temptation. Seseorang yang berkata tidak kepada pencobaan. And God can use him to be the prime minister of 2 countries, Babylonian Empire and the Persian Empire. Dan Tuhan bisa memakai dia menjadi perdana menteri untuk kedua kerajaan, yaitu kerajaan Babilonia dan Persia. Notice that Daniel never make compromise to any sin. Dan Alkitab mengatakan terhadap dosa sama sekali dia tidak mau kompromi. The Bible said he walked perfectly in the eyes of man and eyes of God. Alkitab mencatat dengan jelas di hadapan mata manusia, di hadapan Allah, dia berjalan dengan baik. So God put him out of the dust of slavery and put in a higher place. Maka Tuhan mengeluarkan dia dari tempat yang hina, diletakkan di tempat yang sangat terhormat. If you make a decision for Christ,
Christ are going to put you out of the dust of slavery boundary and put in a higher position. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita mau membuat satu keputusan kepada Kristus, maka Tuhan sama akan mengangkat kita dari tempat yang hina kepada satu tempat yang terhormat. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Barang siapa yang menerima Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan dia menjadi baru. Daniel did by the grace of God, so can you tonight. Demikian Daniel dia lakukan keputusan ini, dan setiap kita kalau malam ini membuat keputusan yang sama, kita akan mengalami hal yang sama. Receive Christ and become a Daniel of this generation. Terima Kristus, kita menjadi Daniel di dalam generasi kita ini. Not only save our people, but bring the blessing to our country. Tidak saja kita menyelamatkan banyak bangsa kita, tetapi kita juga membawakan berkat yang besar kepada negara dan bangsa kita. Fourthly, Yang keempat, when a person used by God, he must be a faithful person. seseorang jikalau dipakai oleh Tuhan, orang tersebut adalah orang yang setia. Prophet Elijah, he is a person of faithfulness. Kita tahu Nabi Elia, dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. A lot of people pray, Banyak orang berdoa, but God said the prayer of a righteous man is powerful and effective. This one said to the prophet Elijah. dan Tuhan sendiri berkata, orang yang benar berdoa mempunyai kuasa, dan Tuhan menunjukkan hal ini kepada Elia. Prophet Elijah's country suffer all kinds of famine. Saat di dalam kehidupan Nabi Elia, bangsa mereka, negara mereka mengalami kelaparan yang begitu panjang. For 3.5 years, there was not a single drought of rain or dew in the past. Dan 3 tahun setengah mereka tidak menerima setetes pun hujan dari langit. And the nation is powerless. Begitu saat itu mereka sungguh begitu tidak berkekuatan. And the nation filled with idol, all kind of idolatry. Saat itu mereka di masyarakat itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. But one day God said, I'm going to pour the blessing to the country. Tapi pada satu saat Tuhan berkata, aku ingin memberkati bangsa ini. He commanded Elijah, he said, go, present yourself to King Ahab, because I'm going to pour the rain to the land. Dan Tuhan perintahkan Elia untuk datang bertemu dengan Raja Ahab dan katakan bahwa aku akan mencurahkan berkatku kepada bangsa ini. And prophet Elijah was faithfully to go back his nation. Dan Nabi Elia ini dengan setia dia kembali kepada bangsanya. He began to gather all the people, Dia telah memanggil banyak orang untuk bersatu, repair the altar of God. memperbaiki mesbah Allah. He used 12 stones. Each stone represent one tribe of this Israelites. Yaitu setiap batu itu melambangkan dari setiap suku yang ada. In other words, if we want revival, we have to gather together, all denomination, all Christians come together, repair the altar of God. Dengan kata lain saudara, jikalau kita mau dibangunkan kerohanian kita, dibangkitkan oleh Tuhan, kita harus bersatu dari setiap denominasi menjadi satu. Then he dug the trench around the altar. Kemudian dia menggali siring got yang di antara sekeliling mesbah itu. Put the wood which represent the cross. Kemudian dia meletakkan kayu yang boleh dikatakan melambangkan salib. Then brought the sacrifice, the bull, put into pieces. Dan kemudian daging dari persembahan itu dia cincang sampai kecil-kecil. And pour water, the water represent the words of God, the Spirit of God. Kemudian dia menuangkan air yang melambangkan firman Tuhan yang hidup. And he began to pray sincerely. Saat itu dia berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Suddenly, the fire of God come down from heaven, consume everything he prepared. Dan mendadak dari langit curah api datang, membakar habis semua persembahan itu. All people said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Dan saat itu mereka berteriak bahwa Tuhan itu Allah kita. But his mission have not accomplished yet. Tapi saat itu misinya belum selesai, saudara. Churches, Christians, Gereja-gereja, orang-orang Kristen, we are here not only cry out for the fire of God come down from heaven. kita berkumpul di sini bukan saja minta
berseru agar api dari surga itu turun ke bawah. We are here because we are going to cry to God to ask the Lord pour the blessing to our country. Kita berkumpul di sini, kita berseru kepada Tuhan agar supaya Tuhan Allah kita mencurahkan berkat kepada bangsa kita. Let the blessing cover every island, 7,000 island of our location. Kita mohon kepada Tuhan dengan berkat-Nya menaungi setiap kepulauan Indonesia yang lebih dari 7.000 ini. Let the peace and the blessing pour off country. Damai sejahtera Tuhan dan berkat-Nya memenuhi setiap Nusantara Indonesia. Puji Tuhan, terima Puji Tuhan, kasih saudara. Tuhan Yesus. So Elijah, he prayed 7 times. Elia dia berdoa 7 kali. And suddenly the heavy rain covered everywhere. Dan saat itu mendadak turunlah hujan di seluruh bumi mereka. But God wants us to remember this. Tapi Tuhan ingin setiap kita ingat hal ini, saudara. At Elijah's times, Yaitu di saatnya Nabi Elia itu, there were 7,000 prophets who has not bowed down to the idol. ada masih 7.000 orang yang tidak mau bertekuk lutut kepada berhala itu. But they don't have any voice because they are hidden. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk dilihat sebab mereka ini sedang bersembunyi. But Jesus said, we are the light of the world. Yesus berkata, kita adalah terang dunia ini. Jadilah terang. Jadilah terang, saudara. Therefore you have to have the heart of Elijah to stand up, put your light on the stand. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus seperti Elia agar supaya terang kita itu diletakkan di atas tiang supaya terlihat. Our nation need peace because Jesus Christ is the Prince of Peace. Bangsa kita memerlukan damai dan Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Therefore we need the heart of Elijah, every one of us, to come to stand. Oleh sebab itu, biarlah saudara kita membutuhkan hati dan tekad seperti Elia sehingga kita bisa berdiri teguh bagi Tuhan. Fifthly, Yang kelima, if one person want to use by God, jikalau seorang mau dipakai oleh Tuhan, it must be a person not follow his own will, but follow the will of God. dia haruslah seseorang yang bukan mau menuruti kehendak diri sendiri, melainkan kehendak Allah. Jesus Christ is our perfect and only example we can take. Yesus Kristus adalah suri teladan yang sempurna, yang satu-satunya kita teladani. Before Jesus preached the gospel in the public, Sebelum Yesus keluar memberitakan Injil kepada masyarakat, Jesus was baptized by John the Baptist. saat itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Then the Holy Spirit led our Lord Jesus Christ to the wilderness for Kemudian- 40 days and 40 nights for the temptation by Satan. Saat itu Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus untuk pergi ke padang belantara dan dicobai oleh iblis. 40 days and 40 nights Jesus ate nothing. Selama 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa, dia tidak makan apa-apa. He was hungry and thirsty. Dia begitu lapar, begitu haus adanya. Jesus lost tremendous weight because of the 40 days lack of food. Dalam 40 hari, 40 malam ini Yesus telah kehilangan berat badannya yang begitu banyak. Then Satan, the devil, come to Lord Jesus. Dan saat itu iblis datang kepada Yesus. He mocked and sneered at the Lord, and he said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, jikalau engkau adalah anak Allah, maka jadikanlah batu ini menjadi roti. This is a great temptation. Saudara, ini adalah satu pencobaan yang besar. Yes, Jesus is the Son of God. Memang Yesus adalah anak Allah. He is fully Almighty God, F-U-L-L-Y, fully mighty God. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Therefore, He can overcome any temptation for us. Maka dia bisa mengatasi, memenangkan segala pencobaan untuk kita. The Bible said because He tastes all kinds of temptation, so we go to His throne of grace, He is going to cover us. Karena Alkitab katakan Yesus sendiri pernah dicoba oleh segala pencobaan. Jikalau kita mau masuk ke dalamnya, maka dia bisa menaungi kita. On the other side, Dengan
dan dari aspek lain, Jesus is also the Son of Man. Yesus Kristus adalah anak manusia yang sesungguhnya. He is fully, F-U-L-L-Y, fully man. Dia adalah 100%-nya secara sesungguhnya manusia. Therefore, when Jesus would die on the cross, he represented all human beings to redeemed by the Lord. Oleh sebab itu pada saat Yesus disalibkan di atas kayu salib, Yesus bisa mewakili seluruh umat manusia untuk minta pengampunan daripada Tuhan. Jesus' humanity, his human part, was hungry and thirsty. Secara manusia sesungguhnya, Yesus mengalami kelaparan dan kehausan yang begitu dahsyat. But his power, he's the Son of God, he can still change a stone into bread, but he didn't. Dia mempunyai kuasa, dia bisa sekejap saja merubah batu menjadi roti, tetapi Yesus tidak lakukan ini. If Jesus were to do this, he will totally fall in the trap of Satan. Jikalau Yesus menuruti apa yang dikatakan iblis itu, maka Yesus terjebak di dalam jebakan iblis itu. He would did something which he should not have done. Dia lakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan. Do you know what Jesus did? Sudah tahu apa yang Yesus lakukan? He did not debate with Satan. Dan dia tidak debat dengan iblis. He did not argue with him, maybe just like some of you. Dia tidak mengadakan perdebatan seperti kita kadang-kadang yang kita mau debatkan. Satan have the most deceitful mind. He can wash your brain or debate you out of your sight. Iblis itu mempunyai suatu kelicikan yang sempurna. Dia bisa membuat pikiran kita itu terbawa oleh dia. You cannot win. Maka kita tidak bisa menang atas dia, saudara. Therefore, Jesus set a good example for us. Oleh sebab itu, Yesus memberikan satu teladan yang begitu sempurna bagi kita. Jesus quoted the scripture. Yesus mengutip firman Tuhan. He said, "It is written." Yesus berkata, telah tertulis. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Bahwa saja manusia itu hidup bukan tergantung kepada makanan roti, tetapi dari firman yang dikeluarkan dari Allah. Jesus totally defeats Satan in the first round. Dalam ronde pertama, Yesus mengalahkan iblis dengan knockout. Then Satan took him to the holy city, holy ground. Think of that. Dan kemudian iblis membawa Yesus lagi memasuki kota suci, tempat suci. And brought Jesus on the top of the temple, the most holy one, the place. Dan Yesus dibawa ke tempat yang paling tinggi di dalam bait Allah itu, tempat yang begitu suci adanya. Satan said, if you are the Son of God, dan iblis berkata, jika engkau adalah anak Allah, throw yourself down, just down from here. Engkau loncat saja dari atas. For it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift up their hands so that they will not strike your foot against a stone. Sebab Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjemput kamu sehingga kakimu itu tidak akan tersantuk kepada batu atau tanah. Satan said, jump down from here. Iblis berkata, loncatlah. And the angel will catch you. Maka malaikat bisa menjemput And engkau. thousand people below will see and prove you are a son of God. That's a way to do it. Maka orang-orang di bawah itu akan menyaksikan dan mereka akan katakan engkau anak Allah. Lakukan ini. But Jesus replied. Tetapi Yesus menjawab. He said, it is also written. Yesus berkata, juga tertulis. It is also written, do not put the Lord your God to the test. Bahwasanya jangan engkau mencobai Allah Tuhan Allahmu. To the third time, untuk ketiga kalinya. and the devil took Jesus to the very high mountain. Maka iblis membawa Yesus ke satu gunung yang tinggi. And Satan showed Jesus all kind of splendor, all the kingdom of the world. Dan iblis mempertunjukkan semua kemuliaan, kemegahan daripada dunia ini. Roman, Greece, China, Indonesia, all the nation before Jesus Christ. Dia menunjukkan Indonesia, ke daratan Tiongkok, dan juga banyak tempat yang ada di dunia ini kepada Tuhan Yesus. And Satan said, I will give you all this nation and its splendor. Dan iblis berkata, aku akan berikan kekuasaan kepada engkau untuk menguasai semua ini. Because it has been given to me.
Sebab itu sudah diberikan kepada aku. Satan said, I can give it to anyone I want to. Iblis berkata, aku bisa berikan kepada siapa saja yang aku inginkan. Satan said, if you worship me, it will all be yours. Iblis berkata, jika engkau menyembah aku, maka engkau akan memiliki semua ini. Do not be crucified to receive the kingdom. Jangan engkau melewati jalan salib untuk mendapatkan kerajaan itu. Satan said, come to worship me. Iblis berkata, mari menyembah aku. Take the easy way. Dengan cara ini, cobalah. Take the fast way away from the will of God, but you are going to fall into my trap. Dan dengan jalan singkat ini, jalan pintas ini, engkau lakukan. Tapi dengan demikian, Yesus akan masuk di dalam jebakannya. But Jesus said, away from me, Satan, Yesus berkata, enyalah iblis, for it is written, sebab sudah tertulis, worship the Lord your God and serve him only. hanya melayani dan menyembah Tuhan Allahmu saja. So Satan was totally defeated. Dengan demikian, iblis sama sekali dikalahkan. Satan left him, but he waited until the opportune time to come back. Dan iblis meninggalkan dia. Sebetulnya dia menantikan untuk kembali. So Jesus returned to Galilee full of the power of Holy Spirit. Pada saat itu Yesus kembali ke Galilea, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. He began to preach the gospel. He said, repent, the kingdom of God is at hand. Dia mulai memberitakan Injil. Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. He raised the dead people from the dead. Dan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. The lame walk. Orang yang timpang bisa The berjalan. blind received Orang sight. yang buta bisa melihat. Then at the Last Supper, Pada perjamuan yang terakhir, Satan come again. iblis datang kembali. Satan prompted Judah to betray Jesus. Dan iblis itu membuat Yudas ini untuk mengkhianati Yesus. So Jesus was arrested and the sentence to put to death on the cross. Sehingga Yesus ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati di atas kayu salib. When Jesus was hung on that rugged cross, Pada saat Yesus tergantung di atas salib itu, two robbers were crucified with him, one on left and one on right. ada dua penyamun, perampok yang juga ditangkap, disalibkan, satu di kiri, satu di kanannya. And maybe at this moment Satan come again. Dan pada saat itu mungkin iblis datang lagi kepada Yesus. Satan thought he have a totally victory. Iblis menyangka dirinya sudah menang mutlak. But when the drop of Jesus' precious blood come from on the cross, Tetapi pada saat darah Kristus yang begitu mulia diteteskan dari atas kayu salib ke Satan bawah, began to tremble. maka iblis menjadi ketakutan. He know he lost his whole territory. Sebab dia tahu dan sadar saat itu bahwa dia akan kehilangan segala wilayah kekuasaannya. So he tried to tempt Jesus Christ come down from the cross. Maka dia ingin mencobai lagi Yesus supaya Yesus ini turun dari salib itu. All the gospel tell us when Jesus hang on that cross, Semua Injil mencatat pada saat Yesus digantung di atas kayu salib, those people pass by hurl insult at him. dan orang-orang yang ada di depan dan yang lewat itu mereka menghina dia, mengejek dia. They cry out, Mereka berteriak, you are going to destroy the temple and the building in 3 days. engkau pernah berkata bait Allah itu bisa dibangunkan kembali dalam waktu 3 hari. Save yourself, come down from the cross. If you come down, you prove you are son of God. Kalau demikian sekarang turunlah dari salib ini dan buktikan bahwa engkau sungguh adalah anak Allah. All the people, even the teacher of the law, all cry out, come down from the cross to prove you are the son of God. Orang-orang ahli Taurat, mereka semua mengatakan hal yang sama. Jikalau engkau bisa turun dari salib ini, engkau bisa buktikan bahwa engkau sesungguhnya anak Allah. Even the robber crucified with him also insult at Jesus. Dan perampok yang ada di sampingnya itu juga ikut berkata demikian kepada Yesus. But Jesus said no, Tapi Yesus berkata tidak. because he stayed on the cross. Sebab dia itu, oleh sebab itu dia tetap berada di So salib. that today we have the salvation. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita mendapatkan keselamatan Tuhan itu Because of love. karena kasih-Nya. When Jesus hung on that cross, he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pada saat Yesus tersalib, karena kasih-Nya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka He lakukan. cried out for you.
Dia teriak untuk saudara. He is Almighty God. Dia adalah Allah yang maha kuasa. But he came down from heaven, Tetapi dia datang dari surga ke dunia. born Virgin Mary. Dia dilahirkan oleh seorang gadis bernama Maria. Through the cross, he can save all human race. Dan di atas kayu salib itu dia bisa menyelamatkan semua umat manusia. Because of love. Karena kasihnya. One robber crucified with Jesus, he said, Jesus, remember me when you come into the kingdom. Ada seorang perampok yang disalibkan itu, dia berkata, Tuhan, jikalau engkau sudah berada di kerajaanmu, ingatlah saya. Jesus answered him, he said, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. When you receive Jesus Christ, today you will have everlasting life. Saudaraku yang terkasih, jika engkau terima Yesus pada malam ini juga, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Because of love, Karena kasihnya, he gave his dear mother Mary to his dear Apostle John to take care of her life. di atas kayu salib, karena cinta kasih itu, dia menyerahkan ibu kandungnya, Maria ini, kepada murid-muridnya untuk diperhatikan. He said to Mary, Dia berkata kepada Maria, Dear lady, this is your son. Ibu, inilah anak-anakmu. And to John he said, This is your mother. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. He showed every one of us how to honor our parents, our father and mother. Dia menunjukkan satu cara kepada kita bagaimana caranya untuk menghargai, untuk menghormati orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Because of love, Karena kasihnya, Jesus cried out on the cross. He said, my God, why have you forsaken me? dia berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? At that moment, he took upon all the sin and transgression of you, take upon his hand, shoulder. Pada saat itu dia berteriak itu, saudara, saat itu dia menerima semua dosa dan pelanggaran yang Anda pernah lakukan dan semua lakukan di atas pundaknya. Because of love, Karena cinta kasihnya, he said, I'm thirsty. aku haus, dia berkata. He said that for you, Dia berkata itu untuk Anda, saudara. because you cannot find any fulfillment in this world. Sebab di dunia ini engkau tidak mungkin mendapatkan kepuasan daripadanya. But when you receive Jesus, Jesus is going to give you living water. You will never be thirsty. Pada saat engkau mau menerima Yesus, maka Yesus akan memberikan air kehidupan kepada engkau, sehingga engkau tidak akan haus lagi. Because of love, Karena cinta kasih Allah ini, on that cross, Jesus cried out, he said, it is finished. di atas kayu salib dia berkata, sudahlah genap. All the salvation, redemption, totally accomplished. Keselamatan dan penyelamatan itu sudah tergenapi. All you have to do is just receive Jesus as your personal Savior. Yang perlu kita lakukan, saudara, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Because of love, Karena cinta kasih Allah, Jesus cried out, Father, into your hand I commit my spirit. Yesus berkata kepada Bapa, aku menyerahkan rohku kepadamu. Then he died on the cross for you, for every one of us. Kemudian dia mati di atas kayu salib untuk Anda, saudara, untuk Anda dan untuk setiap kita. But he overcome death. Tetapi Yesus ini, On the dia third day- menang atas kematian. On the third day he rose from the dead. Karena pada hari yang ketiga, Yesus ini, dia bangkit dari kematian. For 40 days, Dan kemudian 40 hari lamanya, he appeared himself to the disciple and the 500 brothers. dia menyatakan, mempertunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang ada di sana. And then he ascended to heaven. Kemudian dia terangkat ke surga. He sit at the right hand side of Father. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. He will return to judge the whole world. Dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Before he leave, Sebelum Yesus he meninggalkan tell us dunia the ini, signs of his second coming. dia memberikan tanda-tanda bahwa kedatangannya yang kedua And kali. look around our world. Dia berkata, melihatlah sekitar dunia kita ini, Many signs of his second coming appeared. banyak tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwasanya kedatangannya sudah dekat. You are here not by chance. Saudaraku yang terkasih, engkau ada di sini bukan karena kebetulan, Jesus loves you. tapi Yesus mengasihi And engkau. he wants to use you
to an important vessel in the kingdom of God. Dia mau memakai engkau di dalam kerajaannya. Ask yourselves this evening, Pada malam hari ini saudara, mari tanya kepada dirimu sendiri. do you receive Jesus as your personal Savior? Apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu? Are you truly born again? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah dilahir barukan? Do you want to taste the goodness of the Lord so you have the fulfillment in your heart? Apakah engkau ingin mendapatkan, merasakan keindahan daripada Tuhan di dalam hidupmu? The answer is the Lord Jesus Christ. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jesus said, I'm the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me. Yesus berkata, akulah jalan, akulah hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang yang bisa kembali kepada Bapa tanpa melalui aku. I can tell you thousands of a thousand testimony in the story. Saudara, saya bisa memberitahu kepada engkau ribuan daripada kesaksian-kesaksian yang ada. But all you have to do is come forward to receive Jesus Christ. Tapi satu hal saja bagi Anda, yaitu engkau datang dan terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi. Overcome your unbelief. Dan engkau harus mengatasi, menangkan ketidakpercayaanmu itu. Overcome your pride. Dan engkau harus mengatasi, menangkan kesombongan diri. Overcome your ego. Dan juga memenangkan keegoanmu sendiri. Just come forward to receive Jesus. Engkau datang menerima Kristus sebagai juru selamat. In our Asia, there is a great saying, a proverb. Di Asia ini ada satu perkataan, kalimat yang besar demikian. The journey of 1,000 miles begin with the first step. Perjalanan ribuan miles itu dimulai dengan langkah pertama. All you have to do is come forward to receive Jesus. Yang engkau perlu lakukan saudara, yaitu maju dan terimalah Yesus Kristus. Maybe you are a church member, Mungkin Anda sudah menjadi anggota gereja, but God has already been speaking to you heart. tapi Tuhan saat ini sudah berbicara di dalam hatimu. You need reconfirmation. Engkau perlu direkonfirmasikan dirimu. Or God calling you to be a servant or a maid of God. Atau Tuhan memanggil engkau sebagai seorang hamba Tuhan untuk melayani Dia. Or you have a great burden in your heart. Atau engkau mempunyai satu pergumulan besar dalam hatimu. Come to Jesus. Mari datang kepada Jesus Yesus. said, all you who are weary and burdened, come to me and I will give you rest. Yesus berkata, engkau yang letih dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. When the choir sing as a deer, Dan pada saat paduan suara menyanyi, just come forward. saudara, Anda majulah ke depan. Wherever you are, Dimanapun engkau berada, just come forward. majulah ke depan saudara. Come forward. Majulah ke depan saudara. Jesus be with you. Hallelujah. Get up, get up. Hallelujah. Praise. Come forward wherever you are. Saudara, majulah dimanapun Anda duduk. Jika Anda tergerak, Anda Jesus love you. maju. Yesus Haleluya. mengasihi engkau saudara. Majulah saudara, jangan menanti lagi. Jesus love you. Wherever Tuhan you are. Yesus mengasihi engkau. Dimanapun Terima Anda kasih berada. Tuhan. Jesus love you. Wherever you are. Jesus love you. Jesus love you. Come Tuhan forward. Yesus mengasihi. Wherever you are, come. Di mana Anda berada, dimanapun saudara, majulah, Tuhan berkati. Jesus love you. Jesus. Jesus love you. Yesus mengasihi engkau. Come. Come wherever you are. Majulah saudara, dimanapun Anda berada. Jesus love you. Just come wherever you are. Majulah saudara, dimanapun Anda Jesus duduk, love you. Anda boleh datang. Majulah, kami menantikan Anda. Come wherever you are. Di mana Come saja forward. Anda duduk saudara, majulah. Come to receive Jesus. Datang Or you menerima Yesus dimanapun Anda berada saudara. Or you want to renew your heart. Atau engkau mau memperbaharui hidup hatimu. Or you want to dedicate yourself to be used by God. Atau engkau mau dipakai oleh Tuhan. God be with you. Jesus love 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 you. Wherever Yesus you are. mengasihi engkau dimanapun Wherever Anda you are. berada saudara.
Wherever you are, Dimanapun Come. Anda berada, Tuhan mengasihi engkau. come. Jesus love you. Wherever you Yesus are, mengasihi engkau. wherever you are, come. Hallelujah. God be with you. Jesus love you. Jesus love Yesus you. mengasihi engkau. Jesus love you. Yesus love mengasihi engkau. Jesus love you. Wherever you are, Dimanapun Come. Anda berada, Jesus Tuhan love you. mengasihi engkau, saudara. hallelujah. Tuhan mengasihi engkau. Hallelujah. Jesus love you. Love you. Hallelujah. Jesus love you. Hallelujah. Jesus love you. Jesus love you. Tuhan mengasihi engkau. Jesus love you. Wherever you are, come. Wherever you are, come forward. Dimanapun Anda berada saat ini, majulah saudara. Jangan menanti lagi. Tuhan mengasihi engkau. Come wherever you are. Di mana saja Anda duduk saudara. Come Biar forward. Tuhan memberkati Come engkau. forward. Biar jamahan Tuhan datang kepada engkau. Come forward. Wherever you are. Maju saudara ke depan. Come. Jangan menanti lagi. If your friend or relative would like to receive Jesus or Jikalau renew their ada heart, just come with them wherever they are. Jesus love you wherever you are. dimanapun Anda berada saudara, Tuhan mengasihi engkau. Come. Mari saudara, majulah. Tuhan mengasihi engkau. Wherever you are. Dimanapun Anda ada. Maybe you are in the choir Mungkin Anda sebagai seorang paduan suara, anggota paduan or in suara, the corner. atau Anda duduk di pojokan sana. Jesus love you. Yesus mengasihi engkau saudara. Come. Majulah saudara, Tuhan mau berkati engkau. Majulah saudara. Wherever you are, come. Jesus love you. Jesus love you. Come forward. Majulah saudara. Tuhan mengasihi engkau. We wait upon you. Kami menantikan kedatanganmu saudara. Majulah saudara. Tuhan mengasihi engkau. May God bless you. God be with you. Tuhan Wherever you are, berkati come. engkau. Wherever you are, Jesus Saudara, Christ dimanapun love Anda you. duduk saat ini, majulah saudara. Yesus mengasihi engkau. Tuhan mau memberkati engkau. Saudara, Tuhan memberkati. Wherever you are, Majulah. Wherever you are, I pray for your nature. Wherever you are, come. Come forward. Majulah saudara. Wherever you are, Dimanapun Anda berada, buatlah keputusan. Majulah saudara. Tuhan akan memberkati engkau. we wait for you. Come. Kami akan doakan engkau saudara. Come forward. Wherever you are. Maju saudara, dimanapun Anda berada. Yang depan boleh maju lagi. Yang di depan, Bapak Ibu, maju lagi. Come forward. Wherever you are. Majulah saudara, dimanapun Anda berada saat ini. If you would like to receive Jesus or renew your heart, or you would like to dedicate yourself, Saudara, jikalau engkau mau menerima Yesus, atau engkau mau memperbaharui hidupmu, atau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, come forward. mari majulah saudara. Tuhan berkati. Majulah saudara. Tuhan berkati. Wherever you are, come. Dimanapun Anda berada, majulah saudara. Tuhan akan berkati. If your friend would like to receive Jesus, please take him to the front. Jikalau Anda membawa teman dan temanmu mau menerima Yesus, biarlah engkau juga bersama-sama dengan dia maju ke depan. Saudara, No one leaves this place. We are going to pray together. dan kiranya jangan ada orang yang meninggalkan tempat ini lebih dahulu. Come. Nanti kita bersama-sama akan berdoa. Come while you can. Majulah saudara. Majulah.
Come while you can. Come. Now we are going to pray together. Saat ini kita bersama-sama akan berdoa. You hear Christian, after pray, we say Amen. What does that mean, Amen? Saudara, orang Kristen berdoa, pada saat dia menutup doa itu berkata amin. Apa artinya amin? Amen is a foreign language. It's an Aramaic, means yes, truly yes. Amin itu adalah bahasa asing, ya, yang berarti bahwa iya, sesungguhnya iya adanya. Therefore, if you say yes, truly yes, it's the same meaning as Amen. Oleh sebab itu jika engkau berkata iya, sesungguhnya iya, itu adalah amin, sinonim dari amin. But most important is in the name of Jesus Christ we pray. Tetapi yang paling penting Anda ingat saudara, di dalam doa itu kita akhiri dengan perkataan di dalam nama Yesus aku berdoa. Because through the blood of Jesus Christ on the cross, our prayer can go to heaven, our Heavenly Father. Karena melalui darah Yesus Kristus yang tercucur dari kayu salib itu, maka doa-doa setiap orang percaya dapat sampai kepada Allah Bapa. We are going to pray together. Kita bersama-sama akan berdoa. Please pray after me. Dan kami akan berdoa sepatah demi sepatah dan diikuti oleh saudara. Masih depan. This prayer is to our Lord Jesus Christ. Doa ini kita doakan kepada Tuhan Yesus. Depan sini masih. Please pray after me. Saudara, ikutlah kami. Dear Heavenly Father, Allah Bapa yang terkasih, Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, Holy Spirit, my comforter, Allah Roh Kudus penghibur kami. I come to you in the name of Lord Jesus Christ. Aku datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Please forgive my sins and the transgressions. Tuhan ampuni dosa dan pelanggaranku. Tuhan ampuni dosa dan pelanggaranku. Cleanse me with the blood of Jesus Christ. Sucikan saya dengan darah Yesus Kristus. Sucikan saya dengan darah Yesus Kristus. I believe Jesus died on the cross for me. Aku percaya Yesus dipaku dan mati di atas kayu salib untuk saya. On the third day, he rose from the dead. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. He ascended into heaven. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. He will come back to judge the whole world. Dia akan kembali untuk menghakimi seluruh dunia ini. Dia akan kembali untuk menghakimi seluruh dunia ini. Because of this, Oleh karena itu, I will have everlasting life. aku mendapatkan hidup yang kekal. Aku mendapatkan hidup yang kekal. Because you promised in the Bible, Karena engkau sudah berjanji melalui Alkitab. Karena engkau sudah berjanji melalui Alkitab. you said, if I confess with my mouth, Engkau berkata, jikalau aku mengaku dengan mulutku, Engkau berkata, jikalau aku mengaku dengan mulutku, Jesus is Lord, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, and believe in my heart dan percaya di dalam hatiku dan percaya di dalam hatiku that God raised him from the dead, bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian. bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian. I will be saved. Aku menjadi selamat. Aku menjadi selamat. Therefore, I'm saved in the name of Lord Jesus Christ. Oleh sebab itu, aku sudah diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu aku telah diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. I have everlasting life. Aku sudah mendapatkan hidup yang kekal.
Aku sudah mendapatkan hidup yang kekal. My name is written in the book of life in heaven. Namaku sudah dicatat di buku Al-Hayat di surga. Namaku sudah dicatat di dalam Al-Hayat di surga. I receive the authority of children of God. Aku menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Aku menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satan, get away. Iblis, enyahlah engkau. Iblis, nyala engkau. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Any evil spirit, get away. Roh-roh jahat, pergilah engkau. Roh jahat, pergilah engkau. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Any hindrance, get away. Semua kebencian, tinggalkan aku. Semua kebencian tinggalkan aku. Thank you, my Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Please give me strength and the power whenever I testify for you. Berikan kuasa dan kekuatan kepadaku dimanapun saja saya bersaksi bagi engkau. Use me. Pakailah saya. Pakailah saya. Let me have victory over victory in my life. Berikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupku. Berikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupku. Thus I pray Demikian aku berdoa Demikian aku berdoa. in the name of my Lord Jesus Christ. di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. In the name of my Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Let's all pray together. Mari kita bersama-sama berdoa. Maybe you have a problem in your house, Saudara, mungkin dalam rumah tanggamu ada masalah, or you have a problem in your family or marriage, atau pernikahanmu atau dalam keluarga besarmu punya masalah, or you have a sickness. atau Anda mempunyai sakit penyakit. May the Lord heal you. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Also, please pray for the evangelist meetings start from today up to 19th this month. Dan kita juga doakan kebaktian KKR mulai dari hari ini sampai tanggal 19. Bring your friend and the relative come to this place. Bawalah teman-teman dan anggota keluarga familimu bersama-sama ke tempat ini. If you have sickness, Jikalau Anda sakit, put your hands upon the place. letakkan tanganmu pada tempat yang sakit, Pray saudara. the Lord heal you. Dan kami doakan Tuhan akan memberikan penyembuhan. If you have a problem in your marriage, Jikalau Anda mempunyai masalah di dalam pernikahanmu, ask the Lord to heal you. Anda minta Tuhan memberikan penyembuhan. Let's pray for your Mari needs. kita doakan masing-masing untuk kebutuhan kita. Hallelujah. Puji Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima Lord kasih. Jesus, we Tuhan ask you to Yesus, bless kami everyone. mohon Engkau memberkati setiap orang. Engkau Dear berkati sister setiap yang and hadir brother di tempat come to ini, you. Tuhan. Dalam Lord, mereka yang datang let them kepadamu, receive the everlasting sehingga blessing. mereka juga mendapatkan Lord, we ask berkat you yang to kekal heal ini. their body Tuhan, kami mohon Engkau because sembuhkan you died mereka, on the cross. sebab Engkau mati di atas kayu Your salib. blood shed upon them. Darahmu itu tercucur di atas dan Because of mentahirkan your kita. wound, we are being healed. Karena bilur-bilurmu kami disembuhkan, Tuhan. There, we ask for you to help every kind of sickness you have. Oh Tuhan, saat ini juga kami mohon Engkau sendiri mengikat segala penyakit dan We sembuhkan ask you semua to heal penyakit. every kind of sickness. Engkau menyembuhkan segala macam sakit penyakit yang ada, Heal Tuhan. their family. Oh Tuhan, pulihkan keluarga Heal mereka. their marriage. Pulihkan, berkati keluarga Heal mereka. their business. Dan juga berkati usaha pekerjaan mereka. Pour the blessing to this country. Curahkan berkat-Mu kepada bangsa ini, Tuhan. Lord, we ask you to bring the friend and their relative to this meeting. Oh Tuhan, kami mohon biarlah Engkau juga gerakkan mereka untuk membawa teman mereka
keluarga mereka untuk mengikuti KKR mulai dari besok malam. That their home and the marriage filled with blessing. Agar supaya rumah tangga mereka, keluarga besar mereka diberkati oleh Tuhan. Let them be healthy. Dan mereka dipulihkan Lord, we kembali. pray Kami berdoa Tuhan, that you not only bring the healing, bukan saja Engkau berikan kesembuhan Tuhan, you also use them dan juga Tuhan pakai setiap dari mereka. so that you can use them become a vessel in this generation. Sehingga Engkau memakai setiap dari mereka untuk memberkati negara dan bangsa ini. Hear our prayer, Lord. Oh Tuhan, dengar doa kami. Use every one of people here. Pakai setiap orang yang hadir di tempat ini We Tuhan. ask your divine healing to spread here. Kami mohon kesembuhan ilahi-Mu Every kind of menaungi setiap kami Tuhan. Cancel, stomach, Setiap sakit penyakit, kanker, sakit apapun juga Engkau ikat, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Puji Tuhan Tuhan. Yesus. Terima Puji kasih Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Once more. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Hallelujah. Haleluya. Praise Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan bersama kita. Tuhan beserta kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.